551. Kakak senior Kuilang, tolong. Dengan semua orang mendapatkan nomor mereka, seorang pria jangkung menghadap Kuilang. Di depan iblis beberapa hari yang lalu, pria itu menjadi lemah lembut, membungkuk di tempat dengan harapan meninggalkan arena ini dengan hidupnya. Saat dia membungkuk di sana, serendah mungkin, Kuilang datang menendang, mematahkan tulang yang tak terhitung jumlahnya seperti ranting. Sedangkan korban tertembak ke tanah dan meninggalkan kawah. Yang dilihat orang lain hanyalah pria yang memuntahkan darah dan jatuh tak sadarkan diri. Sial, mereka semua biadab. Tak satu pun dari mereka menahan sama sekali. Mereka terkesiap ketakutan saat mereka melihat Kuilang mengutuk. Begitu kamu di atas sini, itu baik mati atau hidup. Yang lain menelan ludah melihat kekejaman itu. Pertandingan lainnya sama saja, Liu Su dan Yue Ling mendapatkan kemenangan mereka dengan mudah. Sementara lawan mereka memiliki jalan keluar yang mengerikan, setidaknya hidup mereka aman dan mereka tidak lumpuh, mereka akan kembali bugar dalam setahun. Menyeka alis mereka, penonton meratap. Jenius ini adalah inti dari kultivasi iblis, tanpa ragu. Mereka lebih mudah daripada Gui Hu, meskipun tidak banyak. Di antara 5, kakak perempuan Meyer agak berbelas kasih. Pada pemikiran ini, mereka beralih ke korek apinya, di mana dia mengayunkan pinggulnya dan mengedipkan matanya yang memabukkan pada lawannya. Pria itu tersesat dalam lekuk tubuh yang indah itu, mata yang menawan itu, tubuh yang indah itu. Rubah itu menggunakan pesona lagi. Kuilang menatapnya dengan haus darah. Sementara penonton menonton dengan iri, sialan itu, dia sangat beruntung. Korban berpikiran sama, mengendus aroma Hu Meier, membawanya ke surga ke-9. Hu Meier terkikik, hihihi, saudara junior, tunggu apa lagi, ayo. Segera, kakak senior. Dengan tatapan bodoh dan senyum penuh, pria itu meraih 2 fitur paling menonjol darinya. Senyum Hu Meier berubah menjadi kejam, dan dia berkata, saudara laki-laki, kemana tujuanmu dengan itu? Hehehe, ini adalah seni spesialku, cakar naga penusuk jantung. Kakak senior, berhati-hatilah, hahaha. Pria itu menatapnya seperti serigala kepanasan, melemparkan dirinya ke dada Hu Meier. Tidak ada 2 orang rendahan yang kotor. Penonton mengutuk, cemburu dan iri. Sialan, kenapa bukan aku yang di atas sana? Wajah Hu Meier berubah nada begitu pria itu mendekat, matanya mengambil nada yang lebih gelap dan biadab. Tangan mungil Hu Meier mencakar tenggorokan pria itu. Korban berdeguk dalam usahanya yang lemah untuk bernapas, bahkan ketika keinginannya tetap ada di matanya dan senyumnya tetap sangat vulgar. Hu Meier mendekat dan menyedot yang pria itu. Semua orang menyaksikan dengan kaget. Dia bahkan lebih ganas, mencuri esensinya. Korban mengerang kesakitan, memutar tapi sia-sia. Dia semakin lemah pada detik dan segera Yuan Qi-nya tersebar. Dia merosot di tanah, tanpa napas dan kehidupan. Yang tersisa hanyalah pandangan yang hilang di matanya. Kehilangan akal untuk pesona hanya akan menghasilkan satu akhir, kematian di tangan jenis kelamin yang lebih adil. Bang! Hu Meier menjentikkan mayat mumi itu dan berjalan keluar dari ring. Hu Meier mengusap bibirnya dengan sapu tangan dan terkikik pada kerumunan. Tapi tidak ada yang membelinya lagi, menatapnya dengan ketakutan. Mereka sadar apa artinya dibakar oleh cemoohan seorang wanita. Di balik tatapan memabukkan itu, dia menyembunyikan racun yang mematikan. Sambil menghela napas, mereka melihat kulit kering dengan rasa kasihan bukannya iri. Tidak peduli seberapa pantas mati di bawah arus, siapa yang menginginkan itu. Jika harus memilih antara hidup dan angka panas, sebagian besar karakter sejati itu akan memilih opsi pertama secara langsung. Ketika dihadapkan dengan pilihan ini, semua orang akan peduli tentang hidup mereka. Terlebih lagi, sebelum mencapai kesuksesan, akan sangat memalukan jika berakhir terbunuh karena nafsu. Semua orang memiliki penyesalan dan penyesalan yang tak ada habisnya untuk mayat itu. Pemenang ring keempat, Hu Meier. Hakim mengumumkan. Yang mendekati kandidat tempat elit, seperti yang direncanakan. Meskipun Xie Wuyue tidak menyukainya lagi. Xie Wuyue menatap Hu Meier. Yang mulia si, Grand Elder, saya tidak akan berbicara tentang sisanya tapi bagaimana dia bisa menjadi elit hanya dengan pesona. Para elit sangat penting kali ini untuk pertemuan naga ganda. Para peserta di sana adalah semua tokoh yang dikenal, dengan kemauan yang teguh dan kultivasi yang tinggi. Bagaimana mereka bisa jatuh cinta pada sesuatu yang sederhana seperti pesona? Tidak layak bagi pengguna pesona untuk menjadi elit. Hahaha, pemimpin sekte tidak sepenuhnya benar. Yang mulia si menggelengkan kepalanya. Sekte iblis kami didasarkan pada kekuatan, dengan pemenang mengambil segalanya. Sejak Hu Meier menang, dia telah mendapatkan tempatnya di antara para elit. Mengubah aturan akan membuat semua orang marah. Kemudian lagi, jika ada orang ke-6 yang memukulinya, itu juga bisa diterima. Petik 2. Yang mulia si mengungkapkan seringai jahat, dengan Grand Elder dan tetua kedua mengangguk.
Hanya Xie Wuyue yang merasa ingin mengutuk ke surga yang tinggi. Sialan, dengan kalian bodoh membunuh semua orang yang layak, bagaimana akan ada penantang keenam? Tunggu, bukankah Zuo Fan bilang dia akan datang menamparkan? Apa yang membuat hajingan itu begitu lama? Xie Wuyue melihat sekeliling untuk mencari sosoknya. Sementara itu, 3 bayangan di pohon yang berjarak 1000 meter mencibir pada hasilnya, sambil menyesal dan sedih. Lihat ini melewati batas. Apakah mereka kekurangan bakat untuk membiarkan seorang pawang menjadi elit? Pukulan matanya akan sangat berharga di Double Dragon Gathering dan kita akan ditertawakan. Satu bayangan tersentak. Yang lain mengangguk. Dengan temperamen dan kultivasi elit, unik untuk memiliki pesonanya di antara mereka. Membesarkannya sebagai elit kita akan sia-sia. Pengatur waktu lama ini hanya peduli menggunakan murid-murid mereka untuk mencuri sumber daya sekte. Petik 2. Bagaimanapun, saya menemukan Guihu cukup mampu, seperti Kuilang. Sebuah bayangan menunjuk. Yang lain mengangguk. Bahkan kelompok paling rata-rata memiliki beberapa bakat. Setidaknya kali ini kita memiliki sesuatu untuk dikerjakan, tidak seperti sebelumnya. Ketiganya mendesah pahit. Guihu, Liu Su, Kuilang, Yueling dan Hu Meier, pemimpin sekte memiliki beberapa kata untukmu. Seorang tetua berteriak agar kelimanya mendekat. Penonton menyaksikan dengan antusias. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pernyataan resmi dari pemimpin sekte bahwa kelima orang ini adalah elit, diberikan kehormatan tertinggi. Paling tidak mereka di masa depan adalah para penatua, laki-laki di antara laki-laki. Salam, pemimpin sekte. Kelimanya membungkuk. Xie Wuyue menyembunyikan cibiran saat dia memenuhi tugasnya. Selamat, mulai sekarang kamu akan menjadi. Tahan. Saat ruang melengkung di atas ring, seorang pria dan seorang gadis muncul. Suara yang familiar itu melanjutkan. Maaf, sepertinya kalian berlima masih memiliki penantang yang tersisa. 552. Siapa di sana? Yang Mulia Si menggonggong dengan kesal karena kemunculan tiba-tiba para penyusup. Bahkan yang terhormat, para ahli ethereal state tidak mengetahui kedatangan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Mulia Si segera menemukan seorang pria muda dengan rambut putih dan sikap untuk but memegang sapu di atas bahunya. Seolah-olah mengatakan, ayo tamparanmu. Kesombongannya yang tak tertahankan membuat Yang Mulia Si merangkak naik ke dinding. Dia belum pernah bertemu orang lain yang lebih pantas untuk dipukuli daripada hajingan ini. Kedatangan lainnya adalah seorang gadis berusia 18 tahun, penampilannya yang cantik dirusak oleh wataknya yang dingin dan udara dingin di sekitarnya. Bahkan sebagai ahli tahap ethereal, jantungnya berdetak kencang. Bocah-bocah ini merencanakan sesuatu. Sementara wajah Xie Wuyue berubah seram. Siapa kamu untuk muncul di sini? Murid luar UER. Salam, pemimpin sekte. UER akrab dengan Demon Seming sekte dan aturannya, menunjukkan rasa hormatnya. Xie Wuyue mengangguk tetapi Zuo Fan masih memegang sapu itu seperti pedang di atas bahunya 1 detik dan detik berikutnya dia menangkupkan tangannya, suaranya menggelegar. Saya pekerja Zuo Fan. Salam, pemimpin sekte. Wajah Xie Wuyue berkedut di punggung lurus Zuo Fan. Dia adalah gambaran kepahlawanan, dengan tidak satu tulang pun tunduk di punggungnya, bahkan di depan pemimpin sekte. Bocah ini, santai itu baik-baik saja, tetapi melakukannya di siang hari bolong, kamu mengejek namaku. Kamu pasti memiliki waktu yang mudah untuk memutuskan di luar bahwa bahkan kantor tenaga kerja tidak dapat mengekang kecenderunganmu. Xie Wuyue menggerutu di dalam, tetapi dia memang membutuhkan Zuo Fan di penghujung hari sehingga dia mengabaikan kekeliruannya. Pada pernyataan Zuo Fan, semua orang tercengang, bahkan Yang Mulia Si dan Grand Elder. Mereka menatapnya dengan curiga, mencari petunjuk. Jadi dia yang dibawa pemimpin sekte. Mari kita lihat betapa hebatnya dia sebenarnya. Sementara tembakan besar hanya tertuju pada Zuo Fan, 5 kandidat elit menyaksikan UER. Yueling merasakan getaran dingin yang datang dari adik perempuannya dan dibiarkan dengan tatapan kosong. Bagaimana dia bisa melepaskan aura sedingin itu? Melihatnya saja membuatku menggigil. Apa yang dilakukan Zuo Fan beberapa bulan terakhir ini? Yueling bingung dengan aura UER. Kuilang juga tercengang, tetapi tidak seperti Yueling, yang membuatnya bingung adalah pertumbuhan gadis itu, kelapisan ke-9 tahap surga yang mendalam. Dan rasa haus darah yang kental itu bahkan membuat Black Yama yang hebat merasa terancam. Apa yang dilakukan Steward Zuo padanya? Bahkan Ganger hanya mendapatkan 1 lapisan ketika dia mengambil pil pencapaian surga. Jadi kenapa gadis ini mendapatkan 3 lapisan dalam waktu sesingkat itu? Kuilang bergumam tak percaya. Hu Meier mendengarnya dan menggertakkan giginya pada UER. Kamu pekerja yang kurang ajar berani membuat keributan di kompetisi sekte dalam. Yang Mulia Si meraung dan menoleh ke Xie Wuyue. Pemimpin sekte, pria ini telah melanggar aturan. Tolong jelaskan hukumannya. Xie Wuyue mencibir ke dalam.
Yang Mulia Si tahu Zuo Fan ada di pihaknya dan sekarang ingin mendorongnya untuk menghukum anak itu untuk mengujinya. Jika Yang Mulia kedua tidak bisa menangani pekerja yang sangat kecil, apakah sekarang giliran pemimpin sekte? Selalu bertindak sendiri dalam hal lain, namun dia ingin aku mengurus hal-hal sepele seperti itu. Betapa mengecewakan. Xie Wuyue menyembunyikan kekesalannya dan menoleh ke keduanya. Zuo Fan, apa yang dilakukan seorang buruh di sini? Anda sebaiknya memiliki penjelasan yang baik atau Anda akan menderita karena pelanggaran ini. Wajah Yang Mulia kedua berkedut dan orang-orang tua lainnya memutar mata mereka. Adakah anggota sekte perencana setan yang tahu tentang temperamen liar pemimpin sekte, namun dia toleran terhadap pekerja ini tanpa alasan? Bahkan orang tua yang tidak sadar tahu bahwa pekerja ini ada di tim pemimpin sekte. Yang pada gilirannya memicu minat mereka. Zuo Fan menyeringai, menangkupkan tangannya. Pemimpin sekte, saya hanyalah seorang buruh dan hanya datang ke sini untuk menyapu. Ya, menyapu. Meskipun sepertinya waktuku tidak tepat, hahaha. Zuo Fan berhenti sejenak sebelum menemukan alasan yang tepat untuk mengganggu kompetisi sekte dalam, tidak peduli seberapa absurdnya. Luas. Sialan apaan ketika begitu banyak dari kita ada di sini? Yang Mulia Si memarahi. Idiot, bagaimana bisa seorang buruh datang ke kompetisi sekte dalam? Bicaralah, siapa yang menyuruhmu menyapu di sini? Atau, bos tentu saja menyuruhku datang ke sini untuk menyapu pada tanggal 23. Mata Zuo Fan berputar memikirkan lebih banyak kebohongan putih. Dia tidak bisa menunjuk jari atau dia hanya akan menenggelamkan dirinya sendiri. Dan Xie Wuyue menangkap maksudnya, menambahkan. Hari ini tanggal 24. Oh, mengerti. Maaf, kalau begitu. Zuo Fan berlari. Sambil memegang sapunya, dia berlari seperti pencuri kecil yang putus asa untuk memagari barang-barangnya. Yang Mulia Si bingung. Anak itu benar-benar dramatis, layak mendapat perlindungan pemimpin sekte. Tidak ada tetua, terhormat, atau bahkan pemimpin sekte yang mengatakan bahwa dia bisa pergi namun hajingan itu kabur. Yang Mulia Si berteriak, tahan di sana. Ini adalah Demon Seming Sekte, bukan halaman belakangmu. Saya tidak peduli siapa Anda dan siapa yang melindungi Anda akan menderita karena melanggar aturan. Zuo Fan berhenti di jalurnya. Yang Mulia Si menyeringai, akhirnya sampai di suatu tempat. Dia membungkuk di depan Xie Wuyue dengan senyum kejam. Pemimpin sekte, buruh dilarang memasuki kompetisi sekte luar dan dalam. Tolong hukum dia. Yang Mulia Si mengejek Xie Wuyue. Dia pasti memiliki rencana besar untuk Zuo Fan dan semakin cepat Yang Mulia Si menanganinya, semakin baik. Memaksa tangan Xie Wuyue sama saja dengan menamparnya. Xie Wuyue lebih dari akrab dengan niatnya dan menoleh ke yang lain. Siapa penatua yang bertanggung jawab atas keamanan? Ini aku, pemimpin sekte. Seorang tetua beruban membungkuk. Retakan. Detik berikutnya dia terbang, kehilangan nyawanya bahkan sebelum dia menyentuh tanah. Pemimpin sekte, Yang Mulia Si menyaksikan dengan terpana. Xie Wuyue mencibir. Seorang pekerja yang salah mengira hari itu normal, tetapi membiarkannya masuk adalah pelanggaran yang sebenarnya. Berapa banyak eksekutif dan penatua yang bertanggung jawab atas keamanan akan melarikan diri, aku bertanya-tanya. Mata Xie Wuyue berkilat haus darah di atas para korban. Terlepas dari apakah itu alasan, tetapi hanya berada di bawah tatapan kejamnya terasa seperti sedang diawasi oleh seekor ular beludak. Xie Wuyue akhirnya menoleh ke Yang Mulia Si. Ada lagi. Semua orang sangat berterima kasih atas kebaikan pemimpin sekte. Saya meminta Anda untuk mengampuni mereka. Yang Mulia Si menggertakkan giginya dengan busur. Tidak peduli berapa banyak kebencian yang dia bawa di sudut terdalam hatinya, dia jelas mengancam kehidupan orang lain untuk membiarkan Zuo Fan pergi atau dia akan segera memiliki tumpukan kematian yang tumbuh. Itu pasti akan membebani kerja sama para tetua dan Yang Mulia. Kebencian memiliki efek seperti itu pada orang-orang. Xie Wuyue, aku akan mendapatkanmu untuk ini. Yang Mulia Si marah. Xie Wuyue berseri-seri pada Zuo Fan, yang membalas. 553. Pemimpin sekte yang terhormat, tetua yang terhormat, Yang Mulia, karena Anda tidak membutuhkan saya akan pergi. Zuo Fan berbicara dan menangkupkan tangannya. Dan melesat dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, takut akan nyawanya. Semua orang mencibir di pertunjukan satu orang ini. Tidak peduli bagaimana dia muncul di atas panggung, dia hanyalah seorang pekerja bukan siapa-siapa dan idiot desa. Tapi kemudian mengingat pemimpin sekte dan reaksi para tetua yang hebat itu, menjadi takut adalah hal yang wajar. Xie Wuyue juga mencemooh. Bukan karena pelarian Zuo Fan yang lucu, tetapi pada sandiwaranya yang sempurna dalam mengalihkan perhatian para tetua dan Yang Mulia darinya. Grand Autocrat Steward Zuo memainkan peran kecil sekarang, namun itu cukup untuk membuat seseorang kesal. Adapun orang tua lainnya, mereka memiliki senyum mengejek. Tidak ada yang terjadi antara pemimpin sekte dan dia. Kami terlalu paranoid. Tidak mungkin pemimpin sekte tidak peduli dengan siapapun.
Hanya penikmat sejati Zuo Fan yang tak terbatas mungkin tahu itu hanya cara Zuo Fan untuk merendahkan. Ketika dia benar-benar melompat, dia akan melakukannya dengan keras. Yueling dan Kuilang tersenyum dan menggelengkan kepala. Hu Meier dan Liu Su menyaksikan pria komedi itu berlari menyelamatkan diri dengan wajah gelap. Saat itulah teriakan datang dan seseorang menembak ke arah Zuo Fan. Saya tidak peduli siapa Anda tidak meninggalkan kompetisi dengan mudah. Mata Gui Hu berkilat haus darah, menyerang Zuo Fan dengan tinju berayun. Tekanan menjadi begitu berat, bahkan penonton mengerang. Gui Hu adalah binatang buas, bahkan tidak membiarkan seorang pekerja pergi. Apakah dia seorang pembunuh alami? Tak satu pun dari penonton memperhatikan bagaimana di bawah aura berat ini, Zuo Fan tidak menunjukkan reaksi. Gui Hu semakin bersemangat. Setelah mendengar dari Hu Meier dan Liu Su, Zuo Fan adalah seorang ahli yang hebat, dia ingin mengujinya. Karena semua pertarungannya untuk waktu yang lama membosankan di sekte dalam, dia penasaran untuk menguji dirinya sendiri melawan Zuo Fan, variabel yang tidak diketahui. Sensasi pertempuran memenuhi pikirannya. Dia tidak mempedulikan siapapun karena dia kasar kepada yang mulia dan bahkan pemimpin sekte. Meskipun tidak ada yang mempermasalahkannya. Orang-orang tua terlalu tinggi untuk menyibukkan diri dengan hal-hal kecil, atau setidaknya tidak akan berbicara sebelum pemimpin sekte melakukannya. Yang mulia Si dan Grand Elder menyipitkan mata. Yang pernah mereka dengar tentang Zuo Fan hanyalah bahwa dia adalah variabel tersembunyi. Gui Hu adalah orang terbaik untuk mengujinya. Xie Wuyue juga merasa nyaman. Meskipun dia tidak mengetahui level Zuo Fan, dia mempercayai potensinya. Sebagai seorang kultivator tempering tulang, dia bertarung dengan ahli Radiant Stage yang luar biasa, Huang Pu Qingtian untuk seri. Dan sekarang dia berada di lapisan ke-8 dari Profound Heaven, dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan ahli Radiant Stage. Adapun Kuilang dan 3 lainnya, mereka menggelengkan kepala pada Gui Hu yang kurang ajar. Kuilang dan Yueling paling banyak. Mereka lebih dari jelas tentang kekuatan Zuo Fan, telah ditangani seperti semut. Gui Hu tidak punya peluang sama sekali. Dia menuntut kematiannya. Sementara yang ada di benak Gui Hu hanyalah menguji dirinya sendiri selama beberapa ratus ronde dengan Zuo Fan. Sayang sekali dia akan benar-benar kecewa. Telinga Zuo Fan berkedut dan dia menoleh untuk melihat binatang buas itu datang. Di sini saya sedang mengurus bisnis saya sendiri dan Anda harus menghancurkan segalanya. Abaikan. Zuo Fan menggunakan sapu dengan tangan kanannya yang bersinar merah. Tawa Gui Hu terhenti saat pasukan yang datang membuatnya terkejut. Ini tidak mungkin. Zuo Fan hanya mengayunkan sapu, namun dia memaksanya. Bagaimana dia manusia? Sementara yang lain hanya merasakan angin sepoi-sepoi, Gui Hu mendapat beban terberat dari tekanan angin. Yang di depannya tidak hanya meniup asap, tetapi melepaskan badai yang mengamuk. Kekuatan yang tak henti-hentinya menekannya untuk menghancurkan tulang-tulangnya dan mencabik-cabiknya. Berkeringat, untuk pertama kalinya Gui Hu ketakutan. Tapi dia menanggungnya, melepaskan Yuan Qi-nya dan membuat telapak tangannya melepaskan sedikit cahaya abu-abu. Iblis dunia bawah. Gui Hu berteriak saat dia menabrak badai, tapi kemudian matanya merah dan hampir keluar dari rongganya. Puff! Gui Hu menyemburkan darah, kakinya tertancap di trotoar, tapi badai mendorongnya ke bawah, saat bebatuan di bawahnya meledak keluar. Itu diikuti dengan dia terbang dari panggung karena angin kencang, berbaring di tanah dengan pinggang di bawah panggung tepat pada waktunya untuk angin melewati hidungnya. Dari panggung, yang bisa dilihat hanyalah kakinya, peringatan bagi semua bahwa pekerja ini adalah monster. Kejutannya begitu hebat sehingga semua orang menyangkal. Sapuan sederhana dari sapu, membuat murid dalam teratas berbaring rata di tanah tanpa banyak perlawanan. Semua orang ternganga melihat Zuo Fan masih membawa sapu seperti tidak terjadi apa-apa. Siapa dia? Tidak mungkin seorang buruh memiliki kekuatan seperti itu. Sisi yang mulia Si bergetar di dalam. Tidak ada tebakan yang membantu mereka mempersiapkan apa yang telah mereka saksikan. Setidaknya bukan karena kekalahan memalukan Gui Hu. Gui Hu bahkan tidak bisa menyentuhnya, murid dalam terkuat tidak berguna. Kesenjangan antara keduanya adalah dunia yang terpisah. Para tetua dan yang terhormat tidak bisa berkata-kata, yang bisa mereka ungkapkan hanyalah keterkejutan yang tak ada habisnya. Xie Wuyue juga tidak berbeda, meskipun dia yang merekrutnya. Dia dan Zuo Fan bertemu 3 tahun lalu. Dia punya beberapa tebakan bahwa dia akan kuat setelah sekian lama, tapi tidak terlalu kuat. Dia tidak tahu tentang transformasi yang terjadi setelah dia pergi atau tentang kekuatan lengan kilin. Melihatnya untuk pertama kali membuatnya sangat terkesan. Keanehan Zuo Fan membuatnya percaya bahwa memasukkan makhluk seperti dewa ini ke dalam sekte adalah hal terbaik yang telah dia lakukan dan lebih banyak kejutan akan datang. Membayar pil kelas 9 yang sangat sedikit itu sepadan. Dia telah memukul emas. Adapun 4 lainnya yang akan segera menjadi elit, mereka kehilangan kata-kata.
Kuilang dan Yueling bernasib lebih baik setelah dianiaya sebelumnya, meskipun jelas Zuo Fan hampir tidak mencoba saat itu. Bagaimana monster seperti itu bisa ada di dunia ini? Hu Meier dan Liu Su memiliki penampilan yang aneh. Kekuatan seperti itu tidak pernah terdengar bahkan di kalangan elit. Zuo Fan begitu kuat sehingga membuat mereka tidak berdaya dan pahit, kehilangan pilihan untuk berurusan dengannya. Gui Hu merosot di tepi ring, pucat dan ngeri. Untuk pertama kalinya, dia merasa ini adalah yang paling dekat dengan kematiannya. Dia tidak pernah berpikir rekannya bisa memperlakukannya seperti semut dan membuatnya merasakan rasa kematian. Ketenangan Zuo Fan terlalu menakutkan. Dia merasa seperti sedang menghadapi yang mulia dan bukan pekerja. Dia bukan ancaman bagi Zuo Fan. 554. 3 bayangan 1000 meter jauhnya kehilangan kata-kata. Mereka pikir Gui Hu adalah yang terbaik yang ditawarkan kompetisi batin ini, satu-satunya yang layak untuk dipelihara. Hanya untuk menemukan benih mereka yang menjanjikan dihempas seperti tidak ada apa-apanya oleh benih yang bahkan lebih biadab. Ketiganya meratapi busuk sekte dan sekarang merasa harapan berkembang tidak seperti sebelumnya. Kita harus memiliki dia sebagai elit. Satu bayangan meneteskan air liur, bersemangat. Ngomong-ngomong, siapa dia? Apakah dia salah satu murid sekte kita? Mengapa kita belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Bayangan lain merenung. Terlihat seperti buruh, wajar saja jika kita melewatkannya. Buruh, melemparkan orang jenius seperti itu ke kantor tenaga kerja, kantong-kantong tulang busuk itu pasti ingin menghancurkan sekte perencana iblis. Yang ketiga berkata dengan marah, lalu kembali dengan gembira. Hahaha, tapi sekarang setelah kita mendapatkan benih kita, itu tidak masalah sama sekali. Kami akan meminta Wu Yue untuk menempatkannya di antara para elit besok. Bayangan lain mengangguk, tetapi yang kedua menghela nafas. Jangan lupa, tidak ada buruh yang bisa menjadi elit, itu aturannya. Bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa mengubahnya. Bagaimana ini pelanggaran? Elit bisa datang dari mana saja, seberapa tinggi yang mulia datang dari kantor tenaga kerja. Mengapa kita tidak bisa memilikinya? Bayangan ketiga menegur. Dua lainnya menggelengkan kepala. Aturan ini telah berlaku selama berabad-abad, hanya untuk mempertahankan kemurnian para elit. Karena buruh adalah penjahat atau pemboros, mereka tercemar. Apalagi sampah-sampah itu, setelah dibuang, tidak menjanjikan. Tidak peduli berapa banyak pil yang dibuang ke dalamnya atau berapa banyak mereka bekerja keras, inti mereka tidak akan pernah pulih, sehingga mereka dilarang menjadi elit. Saya paling benci aturan ini. Mereka membiarkan mereka yang memiliki kekurangan alami, tetapi tidak mau memperbaiki sisanya. Kultivasi iblis didasarkan pada kekuatan, titik. Apa hubungan 18 generasi leluhur Anda dengan itu? Bayangan ketiga kesal. Dua lainnya sama sedihnya. Jika fondasinya goyah, itu mempengaruhi masa depan. Sekte telah mengeluarkan aturan ini dengan mempertimbangkan masa depan sekte tersebut. Tetapi untuk melihatnya berubah menjadi beban, sebuah ironi yang kejam. Kantor tenaga kerja adalah tentang membuang murid-murid yang kalah. Saat seseorang memasukinya, masa depannya tertembak. Yueling dan Kuilang adalah satu-satunya yang beruntung, pulih melalui pencapaian besar. Tetapi masih ada banyak murid luar biasa yang terjebak di sana, dibiarkan membusuk. Bayangan ketiga menghela nafas. Dua lainnya menggemakan sentimennya. Kemudian bayangan ketiga menjadi bersemangat. Tidak, para elit seperti mereka tidak dapat bergabung dengan Double Dragon Gathering. Anak ini harus menjadi elit tidak peduli apa, bahkan jika kita mendapatkan seluruh sekte melawan kita. Dua lainnya setuju dengan keyakinan. Sementara itu, di atas ring, badai Zuo Fan membuatnya berantakan. Xie Wu Yue tertawa setelah menenangkan diri. Benar-benar pekerja yang benar, menyapu semua kotoran. Yang Mulia Si dan rekan-rekannya berkedut. Ejekan terang-terangan. Persetan dengan menyapu kotoran saat Zuo Fan baru saja membuang Gui Hu. Xie Wu Yue jelas mengatakan bahwa Gui Hu, seorang kandidat elit, hanyalah kotoran yang menunggu untuk dibuang. Dia mengalami hari lapangan memukul orang-orang tua di sekitar. Tetapi karena Xie Wu Yue memotong kata-katanya, mereka tidak dapat kembali, dibiarkan mendidih dalam kebencian. Terima kasih pemimpin sekte, apakah ada lagi yang perlu dibersihkan? Zuo Fan menangkupkan tangannya. Hu Meier dan Liu Su diikat lebih erat daripada biola, mundur perlahan. Kuilang dan Yueling mengejek mereka. Xie Wu Yue mencibir pada tampilan mereka. Tidak perlu, kamu pandai menyapu tetapi kamu salah hari. Lebih baik jika Anda kembali. Zuo Fan mengangguk dan pergi dengan sapu di bahunya. Getarannya tidak lagi riang. Karena dia sudah menjulurkan lehernya, tidak ada gunanya bermain-main. Penonton dipenuhi dengan emosi yang bercampur antara kaget, hormat, ragu, heran. Puff, Gui Hu merangkak kembali ke atas panggung dan yang dia miliki untuk Zuo Fan hanyalah rasa takut. Pertukaran sederhana itu memberitahu dia semua yang perlu dia ketahui tentang pria itu. Hu Meier dan Liu Su menghela nafas.
Tidak seorang pun di antara hadirin mendapatkan apapun dari dialog berkode Xie Wuyue dan Zuo Fan, tetapi mereka mendapatkannya. Jika pemimpin sekte baru saja setuju untuk melakukan lebih banyak pembersihan, mereka akan menjadi yang berikutnya. Syukurlah pemimpin sekte khawatir tentang yang mulia kedua dan yang lainnya. Tapi penghiburan diri mereka ditembakkan keluar jendela dengan kata-kata Xie Wuyue berikutnya. Murid luar UER, Zuo Fan datang ke sini untuk menyapu, tapi bagaimana denganmu? Pemimpin sekte, saya tidak puas dengan hasil kompetisi sekte dalam dan ingin menantang pemenang. UER membungkuk dan menjawab bagaimana Zuo Fan telah mengajarinya. Yue Ling dan Kui Lang dipenuhi dengan kekhawatiran. Beraninya seorang murid luar mengganggu kompetisi sekte dalam. Yang mulia si meraung. Di lain waktu, dia tidak akan memberikan keledai tikus, karena itu akan menjadi pemakaman mereka. Tapi karena Zuo Fan, yang berada di pihak pemimpin sekte, membawa gadis ini, itu seharusnya sesuai dengan rencana pemimpin sekte. Dia hanya harus memblokirnya. Bukan berarti Xie Wuyue akan membiarkan itu terjadi. Xie Wuyue membencinya. Yang mulia si, sekte perencana iblis memiliki kekuatan dalam rasa hormat, dengan tidak ada anggotanya yang takut akan tantangan. Ini adalah kualitas yang bahkan lebih umum di kalangan elit masa depan. Tidak ada pengecut yang layak menjadi elit sekte saya. Jenggot yang mulia si bergetar. Tapi kemudian matanya beralih ke UER dengan peringatan. Nona, pikirkan baik-baik. Aturan membuat agar tidak ada murid dalam yang bisa menyentuh murid luar dan tidak ada murid luar yang bisa memilih pekerja. Tapi mencapai di atas stasiun Anda akan menjadi hukuman mati. Bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa membantumu. Yang mulia si jelas mengintimidasi UER, bahkan jika itu adalah kebenaran yang dibumbui. Tidak peduli siapa dia, begitu tantangannya dimulai dan dia dalam bahaya, pemimpin sekte tidak bisa melakukan apapun. Jadilah baik dan pergi sekarang sebelum kamu terluka, atau kehilangan akal. Yue Ling memperhatikannya dengan tegang. Tapi UER tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia Si, untuk pengingatnya, tapi saya sudah membuat keputusan. Hahaha, sungguh berani. Xie Wuyue memotong upaya lebih lanjut Yang Mulia Si. UER, siapa yang ingin kamu lawan? Tak satu pun dari elit ini adalah penurut. Pikirkan panjang dan keras sekarang, demi Anda. Senyum UER melebar dan dia menunjuk Hu Meier. Kakak perempuan Meier, tolong jangan keberatan jika saya meminta Anda untuk menyerahkan tempat Anda. Hatinya melompat dari ketegangan. UER tahu Zuo Fan merencanakannya untuk melawan Hu Meier, tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh masih membuatnya khawatir. Bahkan setelah semua pelatihan itu, Hu Meier berada di lapisan ketiga Radiant Stage saat dia berada di puncak Profound Heaven Stage. Kesenjangannya sangat besar. Hu Meier tersesat sejenak sebelum mengejeknya. Hahaha, perhatianku padamu tidak sia-sia. Aku selalu memperhatikanmu, tapi jangan pernah berpikir bahwa kebaikanku adalah kelemahanku. Hu Meier melepaskan kekuatannya. Kui Lang dan Yue Ling berteriak. Lapisan keempat, rubah itu maju. Petik 2. 555. Dengan rubah ini berada di lapisan keempat Radiant Stage, celah mereka hanya melebar. Yue Ling dan Kui Lang cukup khawatir. Xie Wuyue mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana mengukurnya setelah berada di bawah pengawasan Zuo Fan. Alasan menentukan bahwa dengan Profound Heaven melawan Radiant Stage dan 5 lapisan perbedaan di atasnya, kalah adalah kesimpulan yang pasti. Hahaha, UER, kamu pasti memiliki keinginan mati jadi jangan menangis padaku di akhir. Hu Meier mengejek. Yue Ling mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi amarah. Namun sikap keras rubah tidak berpengaruh pada UER, membalas dengan seringai dan memegang pedang dingin. Harta karun iblis kelas 8. Semua orang tersentak, bahkan Penatua tersentak. Harta karun iblis tingkat tinggi seperti itu tidak ditemukan bahkan di tangan mereka, namun seorang gadis tanpa nama dari sekte luar memilikinya. Dan mengamati gaya bilahnya, baik lembut maupun harmoni yang sempurna antara yin dan yang, itu jelas merupakan karya seorang Grandmaster. Ini bukan senjata kelas 8 biasa. Bahkan alis pemimpin sekte naik dengan minat yang tidak sehat. Jadi itulah dasar kepercayaan dirinya. Senjata ini akan membuatnya lebih mudah untuk menjembatani kesenjangan kultivasi. Meskipun, anak itu benar-benar kaya untuk menyerahkan kekayaan seperti itu kepada gadis ini. Saya yakin tidak bisa. Xie Wuyue tersentak, tersenyum di dalam. Tidak mungkin gadis ini mendapatkan harta iblis seperti itu tanpa Zuo Fan memberikannya padanya. Untuk menangis dengan keras, dari mana anak itu mendapatkan semua adonan ini? Saya harus membelinya dengan pil kelas 9, namun sekarang dia muncul dengan harta iblis kelas 8. Dia bukan pengemis, tapi kantong uang. Perjalanan adalah untuk memeriksa dan melihat seberapa dalam kantongnya, hehehe. Xie Wuyue menghitung. Alis Hu Meier berkedut melihat bilahnya. Kamu punya mainan yang lebih besar dan itu sampai ke kepalamu. Tapi itu semua tergantung pada pengguna untuk melepaskan kekuatannya.
Saya adalah orang yang mengajari Anda Demon Devouring Saber dan saya telah membimbing pelatihan Anda sepanjang hidup Anda. Saya tahu semua yang dapat Anda lakukan seperti punggung tangan saya. Kamu pikir harta iblis kelas 8 dapat mengubah itu? Hahaha, itu kaya. Ah, benarkah? Seringai Yuer berubah menjadi menyeramkan, aura dinginnya terfokus pada pedangnya. Suhu turun di ring begitu cepat, beberapa murid mulai menggigil kedinginan. Rasanya seperti memasuki gua Gletser, hampir membeku sampai mati. Hu Meier mengerutkan kening karena terkejut. Kekuatan apa ini? Tebasan adalah jawaban Yuer. Dengan keras, arena itu terbelah, dengan bekas luka melepaskan energi abu-abu dan es yang tak ada habisnya saat trotoar terkorosi. Yin jahat murni seperti itu. Xie Wuyue memuji. Bagaimana Zuo Fan bahkan melatihnya untuk meningkatkan Yin-nya ke tingkat seperti itu. Bahkan tanpa harta iblis, celah mereka akan berkurang ukurannya. Berlawanan dengan kepercayaan populer, kultivasi bukanlah segalanya. Seseorang harus mempertimbangkan meridian, seberapa lebar dan kerasnya mereka untuk memungkinkan Yuan Qi yang paling murni melewatinya. Dan Yuan Qi gadis itu sangat murni sehingga bahkan beberapa tetua pun tidak bisa mengikutinya. Itu mengejutkan para tetua dan yang mulia. Sementara Yue Ling tercengang. Apa yang dilakukan Zuo Fan padanya di bulan-bulan itu? Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Zuo Fan adalah orang aneh, tidak diragukan lagi. Mengubah Yuer menjadi orang aneh juga membuktikannya. Adik perempuan, hati-hati. Liu Su menatap pedang yang menakutkan itu dan menegang karena getaran yang ditimbulkannya. Hu Meier mengangguk, wajahnya mengeras. Dia tidak bisa memandang rendah gadis itu. Dia bukan gadis lemah lembut, tapi harimau mengancam hidupku. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Hu Meier meledak dengan haus darah sebagai tembakan riak untuk Yuer. Ini serangan jiwa, Yuer. Yue Ling panik. Kelemahan kultivasi surga mendalam Yuer adalah jiwa. Dan serangan seperti itu akan membuatnya bingung, jika tidak dalam keadaan kritis. Tanggapan Yuer adalah senyum dingin. Hu Meier, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menantang ahli Radiant State tanpa beberapa tindakan balasan untuk kelemahan saya? Riak itu menabrak sesuatu sebelum mencapainya, berubah menjadi cahaya biru yang sekarang kembali untuk Hu Meier. Boom! Hu Meier tertangkap basah, merasa kepalanya akan meledak, seolah-olah pikirannya dimasak dari dalam. Dia meratap selama 15 menit penuh. Tapi dari kulit pucatnya, jelas jiwanya dalam keadaan menyesal. Semua orang terdiam. Bukankah dia baru saja menggunakan serangan jiwa pada Yuer? Bagaimana mungkin dia yang menerima? Apa yang baru saja terjadi? Mereka terus mencari dari satu ke yang lain. Yuer tersenyum, menunjukkan manik biru. Itu, senjata spiritual kelas 9, Anchoring Soul Bat. Xie Wuyue berseru. Orang-orang tua menggemakan reaksinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Sekte Surga Mistik memiliki manik jiwa penahan, satu-satunya yang ada. Jadi apa yang dilakukannya di tangan gadis ini? Semua orang tua terperangah. Yuer tersenyum. Penyempurnaan item ini memiliki Anchoring Soul Bat sebagai intinya, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan. Anchoring Soul Bat hanya bisa mempertahankan jiwa seseorang sementara manik ini mengandung api jiwa yang kuat. Pada serangan jiwa musuh, itu akan menyerang, mengembalikan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Oh! Itu hanya rip-off Anchoring Soul Bat. Orang-orang tua menggelengkan kepala mereka seperti orang bijak kecil saat keserakahan mereka untuk perhiasannya menggelegak di dalam. Itu beberapa hal bagus di sana. Apa yang dilakukannya di tangan murid luar yang bodoh. Sayang sekali, jika itu milikku. Semua mata berkilauan. Sialan kau, kekuatan itu bukan milikmu. Lawan aku secara nyata jika kamu berani. Hu Meier menggertakkan giginya. Yuer menangkis. Tapi mereka adalah bagian dari kekuatanku. Penggerutu akan selalu memilih kesalahan. Dalam Sekte Iblis, tujuan membenarkan cara. Menang adalah segalanya dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Selain itu, kamu adalah lapisan keempat dari Radiant State di sini dan ingin aku membuang harta iblisku. Anda punya keberanian. Petik 2. Kenapa kamu? Mata Hu Meier memerah. Terkutuklah kamu, brengsek, sejak kapan kamu menjadi begitu banyak bicara? Suaranya tenggelam saat Yuer mengingat beberapa kata. Saat melawan seseorang, gunakan trik kotor apapun di buku. Membuat mereka takut dengan kata-kata hanyalah cara lain untuk menang. Anda perlu mengubah sikap dingin Anda itu. Itu adalah mutiara kebijaksanaan Zuo Fan. Dan dari reaksi Hu Meier, itu hanya membenarkan argumennya. Yuer tersenyum, mengejek. Oh, kakak senior Meier, kalian berdua baik dan jahat padaku. Dengan jiwamu yang kesakitan, akan sulit untuk menghindari tebasan ini. Itu akan membersihkan dendam kita. Yuer mengangkat pedangnya saat Yin fokus padanya. Mata Hu Meier bersinar. 556. Angin yang menggigit membanjiri udara. Pedang Yuer menusuk ke langit, mengumpulkan semua Yin menjadi satu pukulan.
Kesuraman muncul dan langit menjadi gelap saat suhu turun. Ruang itu sendiri bergetar karena kedinginan. Para tetua dan yang terhormat bergidik di dalam. Kemurnian Yuan Qi gadis ini gila. Hanya seorang kultivator surga mendalam puncak namun dengan kekuatan lapisan keempat Radiant Stage. Bahkan Hu Meier tidak bisa mengalahkan itu. Sayang sekali, langkah hebat seperti itu memiliki kelemahan yang mencolok. Orang-orang tua menghela nafas. Hasilnya jelas. Xie Wuyue menyipitkan mata, merasa ada yang tidak beres. Sayang sekali semua barang itu terbuang sia-sia. Mata Hu Meier berkilat, menunggunya selesai bekerja hingga puncaknya. Hanya bertindak tepat saat pedang itu akan jatuh. Hahaha, biarkan kakak senior mengajarimu satu kebenaran sederhana. Akurasi lebih penting daripada kekuatan. Tidak peduli seberapa tangguh Anda jika Anda tidak bisa memukul apapun. Petik 2. Hu Meier mengejek, berubah menjadi lusinan gambar, mendatangi Yue dari mana-mana. Seni gerakan peringkat rendah, Fox Phantom Trail. Alis Yue bergetar, mencari-cari targetnya namun tidak menemukannya. Yue Ling khawatir. Yue, berhenti dan bertahan. Hihihi, ini agak terlambat untuk itu. Hu Meier terkikik, penuh dengan dirinya sendiri. Dia muncul di wajah Yue dan memukul dengan cakar merah di pinggangnya. Yue hanya menatapnya, terlambat untuk bertahan. Hati Yue Ling ada di tenggorokannya, sementara orang-orang tua mendesah pada hasilnya. Gadis itu memiliki segalanya, kelebihan dan perlengkapan, tetapi jika ada satu hal yang kurang darinya adalah pengalaman. Cakar tajam Hu Meier datang bersama dengan senyumnya yang mencuat. Gadis, satu pelajaran terakhir, dalam pertempuran hidup dan mati, semua orang memperhatikan serangan dan pertahanan. Dengan Anda memfokuskan semua Yuan Qi Anda untuk menyerang saya, itu membuat Anda terbuka lebar untuk serangan saya. Saatnya bagimu untuk mendapatkan makanan penutup yang adil, kamu akan mati karena menantangku. Cakar Hu Meier beringsut lebih dekat ke Yue di bawah desahan penonton. Yue menjadi tenang dan tersenyum samar. Retakan. Cakar menyimpang Hu Meier menghantam sesuatu yang keras dan sangat padat. Hu Meier berteriak, tetapi tidak punya waktu untuk panik saat Yue bersinar keemasan dan membutakan penonton. Mengaum. Seekor naga emas menyembur keluar dan menjentikkan ekornya, menangkap cakar Hu Meier. Ketika cahaya itu meredup, para penonton menatap kaget, mata mereka melotot. Apa itu? Seorang murid menunjuk Yue. Hanya beberapa orang tua, yang menelan cahaya keemasan yang berkilauan. Ya ampun, ini adalah harta iblis pertahanan kelas 8. Itu pasti. Yue datang mengepak armor emas dengan naga emas yang bergoyang-goyang di atasnya, menghentikan tangan mungil Hu Meier yang menodai karya seni ini. Wajah Xie Wuyue berkedut. Dia fokus menyerang dengan sengaja, karena dia memiliki manik untuk pertahanan jiwa dan pelindung untuk tubuhnya juga. Demi dewa, dia hanya murid luar. Ini terlalu banyak, Zuo Fan. Dengan daftar itemnya yang tak ada habisnya, lebih baik aku memukulnya saja dan dia akan menjatuhkan sesuatu. Xie Wuyue telah mengambil keputusan. Sisi yang mulia si memiliki wajah yang panjang. Oh, ayolah, banyak kantong uang. Harta karun iblis kelas 8 untuk serangan yang bisa kita ambil, tetapi 2 yang lebih defensif, dan bahkan yang lebih unggul dalam hal itu. Itu hanya kecurangan biasa. Kamu bisa menantang para elit dengan pengaturan itu. Yang mulia si dan teman-temannya menghela nafas. Apa-apaan? Hu Meier panik, tidak bisa melepaskan tangannya yang mungil. Yue mencemooh. Saudari Meier, Anda menyukainya. Setiap serangan pada harta iblis kelas 8 Dragon Locking Armor akan menahan penyerang di tempatnya. Mari kita lihat kamu lari sekarang. Kakau melakukannya dengan sengaja untuk menarikku masuk. Mata Hu Meier bergetar melihat mata tajam Yue. Yue menyeringai. Oh, saudari, bagaimana kamu bisa melupakan kebenaran sederhana bahwa jika kamu menyerah dalam sebuah tantangan, kamu akan aman. Itu akan memberi tuanmu alasan untuk menyelamatkanmu. Satu-satunya cara untuk membunuhmu adalah dengan serangan definitif, tapi itu hampir tidak mungkin di levelku, yang meninggalkan tipu daya sebagai satu-satunya pilihan. Hu Meier tidak percaya. Sejak kapan Anda mengembangkan sifat jahat? Baru saja, Yue menyeringai dan membiarkan pedangnya jatuh pada Hu Meier yang tak berdaya. Seni bela diri tingkat tinggi, pedang angin hitam. Tidak, dengan pedang menakutkan terpantul di matanya, Hu Meier meneriakkan penyangkalannya. Tapi pedang itu tidak hanya memotong suaranya tetapi juga hidupnya. Boom, arena itu bergetar saat retakan menyebar di mana-mana, Hu Meier terpotong menjadi 2. Yang tersisa hanyalah ketakutan mendalam yang terukir di mata menawan itu. Gui Hu bergidik dan mendesah. Liu Su menyaksikan pertunjukan itu pucat dan kewalahan. Hu Meier meninggal, tetapi kekuatan pedang ini bahkan bukan sesuatu yang bisa dia ambil. Dia merasa diliputi kesedihan atas kematiannya. Kuilang dan Yue Ling terkesima oleh hasil yang luar biasa ini, terkejut dengan kemajuan Yue. Rubah berhasil masuk dalam satu serangan.
Yang Mulia Si dan para tetua merenung. Mereka telah merencanakan untuk menggunakan para elit sebagai cara untuk menelusuri sekte hanya untuk menemukan salah satu pilihan mereka terbaring mati. Dan kegagalan seorang murid diterjemahkan ke dalam kegagalan tuannya. Melihat tatapan terbuka lebar Humeyer, Xie Wuyue tertawa. Tantangan telah berakhir, dengan murid dalam yang hebat dikalahkan oleh satu serangan dari murid luar. Dia tidak layak menjadi elit. Itu hanya membuktikan bahwa kumpulan murid dalam ini di bawah standar. Pemimpin sekte tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengejek yang lain. Yang Mulia Si membungkuk. Pemimpin sekte, kematian Humeyer berasal dari keterampilannya yang buruk. Itu tidak berbicara untuk sisanya. Murid-murid lain masih layak untuk menjadi elit. Memalukan, apakah kamu ingin pergi ke pertemuan naga ganda dengan elit yang memalukan? Ambil saja murid teratas dan hanya itu. Xie Wuyue mendengus. Dengan ketidakcukupan murid-murid dalam lebih dari yang terlihat, hasil kompetisi batin ini sekarang batal. Kami akan mengadakan satu lagi dalam 3 bulan. Pemimpin sekte, cukup, yang aku inginkan adalah elit, bukan maskot kertas. Xie Wuyue memotong Yang Mulia Si, keputusannya sudah final. Yang Mulia Si tidak punya pilihan selain mengangguk. Hasil hari ini membuktikan bahwa pemimpin sekte sedang bergerak, menggunakan kompetisi para murid sebagai cara untuk menyerang keserakahan orang tua itu. Humeyer hanyalah korban baginya, tidak penting sama sekali. Sekarang yang dipedulikan orang tua ini adalah apa yang akan pemimpin sekte masak untuk kompetisi 3 bulan dari sekarang. Jadi Yang Mulia Si berteriak pada Yuer. Murid luar Yuer, karena kamu telah mengalahkan Humeyer, kamu sekarang berada di sekte dalam. Siapa yang akan menjadi tuanmu, bicaralah. Penatua atau Yang Mulia mana yang akan membawanya? 557. Para tetua dan yang terhormat menatap Yuer dengan minat yang baru ditemukan. Dia tidak setengah buruk, benih elit yang menjanjikan. Selain itu, wajar saja jika tuannya menyimpan perlengkapan muridnya, bukan? Hahaha, dia adalah murid yang baik dan aku belum pernah melihat seseorang seperti dia selama bertahun-tahun. Karena tidak ada yang menginginkannya, aku akan membawanya. Seorang lelaki tua beruban menatap Yuer. Atau apakah itu barang-barangnya? Siapa tahu. Tapi kemudian sebuah suara menyeramkan berteriak. Penatua Yang, jangan memonopoli semuanya. Saya menemukan gadis itu cukup menyenangkan, dia akan berada di bawah saya. Heh, Penatua Gu, kamu pasti sedang bermimpi. Saya mendapat pukulan padanya dan sekarang Anda ingin membawanya pergi dari saya. Penatua Yang memelototi penyusup. Penampilannya yang serakah memperingatkannya, berdirilah sebelum kamu melukai dirimu sendiri. Tapi Penatua Gu hanya mendengus. Kemudian terdengar suara lain. Kalian berdua berada di dunia kecilmu sendiri, kurasa dia milikmu. Heh, Wang tua yang tidak tahu malu, kamu mendapat bagianmu tahun lalu dan tidak melihatku memperebutkan mereka, kan? Sekarang setelah saya akhirnya menemukan benih yang baik, Anda ingin mengambilnya. Penatua yang tidak akan memilikinya, tidak. Penatua Gu menimpali. Ya, kamu selalu mendapatkan murid terbanyak dan masih kembali lagi. Kembalilah ke rumahmu yang nyaman dan jauhi urusan kami. Haha, sekarang kalian berdua datang untukku. Tidak mungkin. Saya bisa memiliki begitu banyak murid karena kalian berdua membuang mereka. Tidak peduli apa, dia pasti milikku. Penatua Wang meraung. Keduanya bertengkar dan ketika orang tua menumpuk, pertempuran meningkat. Persaingan sekarang dalam kekacauan, berteriak dan berkelahi di mana-mana. Para murid terdiam. Para tetua dan bangsawan yang sama yang mereka lihat memiliki wajah batu dan berjuang untuk menghormati sekarang saling memukul. Semua untuk satu murid kecil mungil. Mereka tercengang dan juga iri pada Yuer. Dia hanya murid luar dan hanya karena kemenangan yang sangat sedikit, dia mendapat perhatian semua orang dan mereka memperebutkannya. Sementara Yueling dipenuhi dengan kegembiraan untuk adiknya. Xie Wuyue mencibir pada amukan mereka dan memperhatikan Yang Mulia Si. Pria ini pasti berpikir gadis itu telah diasuh dengan sangat hati-hati selama ini, pion untuk memadamkan murid-murid dalam. Dan dia pasti berencana untuk melemparkannya ke sekte dalam dan membawanya pergi dari kendaliku supaya dia kehilangan nilainya. Lucu, dia bukan milikku tapi milik Zuofan. Bawa dia untuk semua yang saya pedulikan, Zuofan pasti akan membesarkan yang lain di kantor tenaga kerja. Pemimpin sekte ini tidak khawatir sama sekali. Xie Wuyue menyeringai di dalam, memuji pukulan Zuofan. Bahkan dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan murid luar ke level ini. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang menarik perhatian semua orang dengan setiap gerakannya sebagai pemimpin sekte. Memiliki Zuofan sebagai wakilnya jauh lebih baik. Sementara sikap tanpa komitmen Xie Wuyue membuat Yang Mulia Si berpikir berulang kali. Bukankah dia pionnya? Atau apakah dia punya rencana lain? Yang Mulia Si menyelidiki. Diam. Yang Mulia, para tetua, apakah Anda tidak malu menunjukkan aib seperti itu di depan seluruh sekte? Orang-orang tua membeku di tengah ayunan,
menatap Xie Wuyue dan Yang Mulia Si dengan tatapan malu-malu dan wajah merah. Mereka terlalu terjebak dalam mendapatkan gadis itu sehingga mereka membiarkan diri mereka pergi dan beralih ke pertengkaran seperti wanita tua. Tapi kalau sudah begini, siapa yang akan mendapatkan boneka dan mas kawinnya? Yang Mulia Si berbicara dengan senyum dingin. Pemimpin sekte, semua orang menunjukkan minat untuk menganggapnya sebagai murid, tetapi sulit untuk memutuskan. Dari bagaimana saya melihatnya, dengan kematian Hu Meier, tetua kedua telah kehilangan murid tersayang dan mengambil Yuer akan memperbaiki patah hatinya. Kamu tidak busuk, si Manshan keji. Anda ingin memonopoli semua barang sendiri. Setiap penatua dan yang terhormat berteriak padanya, setidaknya dalam pikiran mereka. Yang Mulia Si memiliki penatua kedua di tasnya, dan dengan perwakilan dia akan mendapatkan semua harta iblis dan kandidat elit. Hu Meier meninggal, tetapi dia akan mendapatkan 3 harta iblis. Ini sangat berharga. Persetan dengan memperbaiki hati. Lihat betapa sesatnya penatua kedua. Apakah Anda melihat ada luka di wajahnya? Seluruh sekte tahu seberapa dekat dia dengan murid perempuannya. Sejak satu meninggal, dia baru saja mendapatkan yang lain. Ambil perbaikan dan taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Semua tetua dan yang terhormat marah, pindah dari Yang Mulia Si ke tetua kedua. Yang terakhir bahkan menjelajahi matanya yang menyeramkan di atas tubuh Yuer. Bahkan mengangguk sesekali. Yueling panik. Murid perempuan manapun tahu tentang selera tetua kedua. Yueling takut adiknya akan jatuh ke dalam racunnya dan akan berakhir dengan cara yang sama seperti pendahulunya. Kamu salah, Yang Mulia Si. Seorang pria paruh baya berbaju putih tersenyum. Dalam kompetisi sekte dalam, tidak ada dendam. Begitu Anda menginjak ring, emosi tidak memiliki tempat, dengan hidup dan mati yang ditentukan. Kami adalah orang tua dan terhormat, terbiasa dengan nasib murid-murid kami, jadi bagaimana kami bisa merawat mereka? Selera sesat tetua kedua telah berlangsung selama berabad-abad sekarang, namun kebetulan hari ini dia telah berubah. Yang Mulia Si, membiarkan dia memiliki boneka ini adalah penghinaan bagi kita semua. Yang Mulia Si menyipitkan mata. Penatua kedua melotot. Pria itu menutup wajahnya dan terkekeh. Sementara muridku, Yueling, adalah saudara perempuannya. Dengan membuat mereka bekerja sama, masa depan mereka tidak akan terbatas, mencapai kejayaan dalam pertemuan naga ganda. Yang Mulia Bai, apakah Anda memperebutkan saya karena seorang murid? Mata elang tetua kedua balas menatap. Yang Mulia Bai melambaikan tangannya. Bisakah kamu bertarung? Saya hanya peduli tentang masa depan sekte dan berbicara fakta. Sesama saudari akan saling membantu dan dengan demikian, membantu sekte. Kenapa kamu? Penatua kedua marah. Yang Mulia Si berkata, Yang Mulia Bai, Anda adalah seorang yang mulia namun Anda akan melawan seorang tetua. Petik 2. Hehehe, maksudmu aku tidak bisa. Yang Mulia Si, bukankah Anda selalu melakukannya? Ini adalah ejekan telanjang. Semua orang melihat seorang lansia kurus berjubah polos mengolok-olok Yang Mulia Si. Yang Mulia Si mendengus. Yang Mulia Ki, Anda juga. Tentu saja, adalah tanggung jawabku untuk menjaga masa depan murid-murid kita. Yang Mulia Ki menjulurkan dadanya dan sangat mengganggu Yang Mulia Si. Xie Wuyue mencibir di dalam. Yang Mulia Ki dan Yang Mulia Bai berada di urutan ketiga dan keempat dalam garis otoritas. Keduanya bersama-sama dapat menahan Yang Mulia Si. Mereka semua tidak peduli satu sama lain, sampai sekarang. Sejak Venerable Si dan Grand Elder bersekutu, mereka menganggap semua orang di bawah mereka, mengambil apa yang mereka senangi dan menyiapkan murid-murid mereka untuk menjadi elit. Sambil menghilangkan semua rintangan dan pada gilirannya mendapatkan sisi buruk kedua yang mulia ini. Murid mereka, Kuilang dan Yueling, diturunkan menjadi buruh. Tetapi dengan Guihu yang selalu berkelahi dengan murid-murid mereka yang lain dan membunuh mereka, mereka tahu bahwa keduanya mengejar bagian mereka. Tidak punya pilihan lain, mereka menggunakan kredit dua murid mereka di kantor tenaga kerja untuk mendapatkan mereka kembali. Yang Mulia Si selalu mendorong mundur Yang Mulia Ki dan Yang Mulia Bai. Tapi sekarang akhirnya, seseorang melawan hajingan serakah ini. Xie Wuyue menyeringai. Cukup pertengkaran. Saya tahu semua orang menginginkan bakat untuk dipelihara, tetapi apakah Anda pernah berhenti untuk berpikir untuk bertanya kepada orang itu sendiri? Membuang-buang bakat seperti dia merusak sekte. Semua orang mengangguk dan menoleh ke Yuer, ingin menjadi tuannya. Xie Wuyue berkata, sebagai murid dalam, Anda harus memiliki bimbingan seorang guru. Bicaralah sekarang, siapa yang akan menjadi pemandumu? Yuer mengamati orang-orang tua dan senyum munafik mereka, bingung harus memilih siapa. Yueling memberinya petunjuk yang jelas dari samping. Pilih Yang Mulia Bai. Jika kamu tidak ingin mati, kembalilah ke kantor tenaga kerja. Sebuah suara tua memasuki telinganya. 3 bulan pelatihan seharusnya memberitahu Anda bahwa yang kuat tidak pernah meminta apapun. Yuer bergidik dan berbalik ke pedang di tangannya dan matanya berbinar. Dengan membungkuk dia berkata,
Pemimpin sekte, tolong kirim saya kembali ke kantor tenaga kerja. Apa katamu? Semua orang ternganga. 558. Apa yang dia katakan? Para murid di antara hadirin menyaksikan gadis itu dengan tatapan bodoh. Apa yang baru saja saya dengar? Dia ingin pergi ke kantor tenaga kerja dengan sengaja. Ya, aku juga mendengarnya. Yang lain berkata, sama-sama bingung. Itu adalah reaksi yang cukup populer saat ini, bahkan di antara para tetua dan yang terhormat. Sebuah tempat yang ditunjuk sebagai tempat pembuangan sekte, di mana para murid dibuang untuk menghabiskan sisa hari mereka menangis, baru saja mendapatkan seorang sukarelawan. Tapi bagaimana mungkin seorang wanita dengan prospek yang gemilang bisa membayangkan ide seperti itu? Xie Wuyue berkata, "Yuer, apakah kamu yakin? Setelah Anda berada di sana, masa depan Anda berakhir. Ini adalah lubang yang darinya Anda tidak akan pernah bisa merangkak keluar." Yueling terus memberikan lebih banyak petunjuk untuk melakukan yang sebaliknya. "Saya terpaksa pergi ke sana tetapi Anda tidak seharusnya. Mengapa Anda bersikeras membuang-buang diri?" Tapi keputusan Yuer sudah final. "Pemimpin sekte, saya ingin pergi ke kantor tenaga kerja. Karena itu adalah pilihanmu, aku tidak akan memaksamu. Anda selanjutnya akan menjadi buruh. Pergi sekarang." Xie Wuyue melambai dengan dingin. Yang Mulia si gelisah. "Pemimpin sekte, bagaimana kita bisa melakukan ini pada bakat? Dia menginginkan kantor tenaga kerja daripada membantu sekte. Apa yang harus dilakukan? Memohon. Memaksanya hanya akan memperburuk keadaan." Xie Wuyue menjentikkan lengan bajunya. "Mulai sekarang, gadis itu adalah seorang buruh, jadi jangan biarkan aku melihatmu mengejarnya. Jika Anda punya begitu banyak waktu untuk disia-siakan, sebaiknya Anda menggunakannya untuk mempersiapkan kompetisi 3 bulan dari sekarang. Ini adalah kesempatan bagi murid-murid Anda dan diri Anda sendiri. Jangan menyia-nyiakannya." Xie Wuyue pergi dengan wajah keras, kesal karena Yuer menolak niat baiknya dan memilih kantor tenaga kerja. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikan kedipan senyum di wajahnya sebelum pergi. Yang Mulia si cemberut, matanya mengembara seperti pikirannya. Ada yang salah dengan semua ini, tapi apa? Pemimpin sekte melemparkannya ke tempat pembuangan itu terlalu cepat. Apakah itu hanya untuk meninggalkannya, atau sesuatu yang lain? Yang Mulia si menoleh ke Grand Elder yang mengerutkan kening. Dia membaca mata lelaki tua itu, pikiran yang melintas di kepalanya adalah sama. "Guihu, ayo, Penatua Agung pergi." Guihu bergegas mengikutinya. Yang Mulia si memanggil Liu Su dan pergi untuk merenung juga. Segera, semua orang tua pergi, meninggalkan Yuer di atas ring dengan satu tatapan kasihan terakhir. "Sayang sekali untuk pernak-pernik itu, tanpa alasan aku tidak bisa mengambilnya. Atau hanya mencurinya akan membuat orang lain menyerangku. Melakukan semua pekerjaan hanya untuk mendapatkan keuntungan lain darinya adalah hal yang sia-sia." Karena itu, para tetua mencapai kesepakatan diam, hanya untuk bergerak ketika yang lain mendapatkan mereka lebih dulu. Mereka semua pergi dengan kekek dan kilatan jahat di mata mereka. Hanya Kuilang, Yueling dan adiknya yang tersisa. "Bodoh, kenapa kamu pergi ke tempat sialan itu? Saya sendiri hampir tidak bisa keluar." Yueling menggerutu, tapi lebih dari segalanya dia khawatir. Yuer terkikik. "Saya percaya bahwa saya akan menjadi jauh lebih kuat di sana. Apakah Anda tidak melihat saya membunuh Hu Meier? Aku membalas dendam." Keduanya tersentak kaget. Ya, tetua atau bangsawan mana yang bisa membuat seseorang terlahir kembali dan tumbuh begitu banyak dalam 3 bulan? Mungkin jauh lebih baik untuk berdiri di sisinya daripada menjadi elit. Keduanya semakin bersemangat, dan Kuilang mengingat putra kesayangannya. 3 bayangan yang mengintai kecewa. Sudahlah 3 harta iblis, hanya fakta bahwa Yuan Qi-nya sangat dingin dan sedingin es, membuatnya menjadi permata. Dia membutuhkan sedikit bimbingan dan dia akan berdiri di atas bahkan para elit. Seorang berkata. Yang lain mengangguk, sebelum menggelengkan kepala. Sayang sekali Wu Yue mengirimnya untuk menjadi buruh. Para elit kehilangan benih yang bagus. Ada apa dengan Wu Yue? Dia harus menggunakannya, bukan membuangnya. Bila angin hitam itu adalah dunia di atas pesona gadis lain. Dia akan membawa kita jauh dalam pertemuan naga ganda. Ayo jatuhkan. Wu Yue mungkin gegabah tetapi bukan orang yang mengabaikan gambaran yang lebih besar, atau dia tidak akan menjadi pemimpin sekte. Aku punya perasaan bahwa segala sesuatunya lebih rumit daripada yang terlihat. Aku akan bertanya padanya tentang gadis dan anak itu. Tidak peduli apa, anak itu harus menjadi elit. Yang lain mengangguk dan bayang-bayang terbang menjauh. Sementara itu, Zuo Fan baru saja kembali ke kantor tenaga kerja, rumah kumuh mengaduk-aduknya, sedih. Hahaha, aku pasti terlahir untuk bekerja di bawah orang lain. Zuo Fan terkekeh, berjalan menuju pintu dan berteriak. Apakah Penatua Yuan ada di sekitar? Saya kembali. Pintu berderit terbuka dan wajah rendah hati Elder Yuan mencuat. Hehehe, Steward Zuo,
bukankah kamu seharusnya tidak pernah keluar dari kuburan? Keduanya membuat saya tinggal di sana selama sebulan, tetapi saya mengambil 3. Tidak bisakah aku keluar sekarang? Zuo Fan menyeringai. Penatua Yuan memutar matanya. Tolong, mereka berdua praktis memujamu. Saya mungkin berkultivasi rendah, tetapi saya masih memiliki sepasang mata yang bagus pada tulang-tulang tua ini. Karena Anda lebih kuat dan keduanya kembali ke sekte dalam, itu membuat Anda menjadi keju besar di sini. Petik 2. Oh tidak, aku berbaris dengan iramaku sendiri. Penatua Yuan, Anda yang bertanggung jawab, sebaiknya Anda menangani kantor tenaga kerja. Tapi jika kamu menemui masa-masa sulit, aku hanya bisa membantu, hahaha. Zuo Fan mengangkat alisnya. Penatua Yuan mengangguk. Terima kasih, Steward Zuo, karena telah menjadi batu karangku. Sekarang saya akhirnya bisa mendapatkan rasa hormat yang pantas untuk tubuh tua ini. Penatua Yuan menjulurkan dadanya dan memasang tatapan penuh semangat. Tapi dengan perawakannya yang pendek, itu terlihat lucu. Penatua Yuan menggaruk kepalanya dan tertawa bersama Zuo Fan. Keduanya bertingkah seperti teman lama, seperti mereka tidak pernah dekat. Ini adalah yang pertama bagi Zuo Fan. Oh, dia memiliki pria yang setia, Li Jingtian dan pasangan yang kuat. Tapi itu didasarkan pada peringkat, sementara perbedaan dalam mentalitas memastikan bahwa tidak ada kesamaan yang ditetapkan, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saat bersama Penatua Yuan, dia tidak pernah merasa lebih bebas. Dia telah memperoleh dari pembicaraan mereka juga. Jadi, meskipun lelaki tua itu lemah, dia memiliki hati yang luas, sehingga membuat Zuo Fan dihormati. Baginya, Penatua Yuan adalah tandingannya. Steward Zuo, saya mendengar Anda melatih Yuer selama 3 bulan untuk berurusan dengan Hu Meier. Penatua Yuan menambahkan. Zuo Fan mengangguk, ya, dan seharusnya tidak ada masalah. Kenapa kamu begitu riang saat mereka bertarung? Bukankah kamu seharusnya menonton pertarungan? Penatua Yuan bertanya. Zuo Fan tersenyum. Mengapa? Ketika kemenangannya sudah jelas. Saya akan jujur, saya telah menempatkan banyak usaha ke gadis itu. Petik 2. Zuo Fan menunjuk dan nyala api biru muncul. Mata Penatua Yuan melebar. Apa? Saya seorang alkemis dan dalam perjalanan saya menemukan nyala api ini. Zuo Fan membocorkan rahasianya. Api ini melindungi jiwa dan juga dapat melukainya. Saya menggunakannya untuk memperbaiki replika Soul Bed, Azure Bed. Dengan api di dalamnya, serangan jiwa Hu Meier akan menggigitnya sebagai gantinya. Api biru di dalamnya tidak kuat tapi cukup. Penatua Yuan mengedipkan mata pada nyala api biru karena terkejut. Nyala api itu tampaknya tidak terlalu dalam bentuknya yang jinak, tetapi dia merasakan kekuatannya yang mentah dan merusak. Steward Zuo, kamu bisa membuat senjata spiritual kelas 9. Hahaha, bukan itu saja. Saya memberinya sepotong armor dan senjata juga, harta iblis kelas 8, armor pengunci naga, dan pedang bulan gelap kelas 8. Jadi, katakan padaku apakah dia akan menang atau tidak. Gagal bahkan sekarang akan membuktikan bahwa dia harus mati. Zuo Fan mengangkat alis puas. Meskipun Penatua Yuan terlalu kehilangan kata-kata karena kekayaan semata yang telah dia keluarkan. Dan di sini saya pikir dia sudah memilikinya, padahal sebenarnya dia benar-benar membuatnya. Pemurni alat kelas 9 dan alkemis kelas 10, dan tidak mengatakan apa-apa tentang kultivasinya yang keterlaluan. 559. Penatua Yuan bingung untuk waktu yang lama, hampir melupakan topik sebenarnya. Steward Zuo, bukankah lebih baik bagimu untuk menangani Hu Meier? Mengapa Anda membiarkan seorang gadis muda melakukannya? Hahaha, Penatua Yuan, Anda harus tahu struktur sekte lebih baik dari saya. Zuo Fan tersenyum samar, tetapi tatapannya bijaksana. Untuk mendapatkan seseorang, Anda harus melalui anak buahnya terlebih dahulu. Hu Meier bukan siapa-siapa, tidak masalah jika dia keluar dari gambar. Aku bisa saja membunuhnya dengan sekejap tapi biarkan dia pergi hanya untuk hari ini. Ketika seorang murid dalam yang agung jatuh di tangan murid luar, seluruh sekte akan terkejut, dan orang-orang tua di belakangnya akan berlantai. Tapi ini baru permulaan. Jika Anda pikir saya hanya akan berhenti memukul mereka, Anda salah besar. Sehubungan dengan melawan otoritas sebagai underdog, seperti yang mereka katakan, pertama kali adalah kebetulan, kedua kalinya adalah kebetulan tetapi ketiga dan keempat kali, sekarang kamu bodoh benar-benar tidak berguna. Penatua Yuan mengerutkan kening, lalu berteriak, kamu ingin membalik sistem sekte? Benar, sekte dalam adalah gangren hanya karena para elit dipilih dari sana sehingga setiap tetua dan yang terhormat mendapat bagian dari sumber daya. Tetapi bagaimana mereka bisa berbagi sumber daya ketika tidak ada murid dalam yang layak menjadi elit? Zuo Fan mencibir. Sekarang apakah Anda mengerti mengapa saya tidak melakukannya sendiri? Kesuksesan saya hanya akan berumur pendek. Mereka hanya akan menjadikan saya seorang eksekutif sekte dalam dan membuat upaya saya diperdebatkan.
Mereka bahkan akan mengatakan semua yang saya lakukan adalah untuk sekte dalam, dan kemudian saya akan mulai menjadi seperti mereka, mencari murid untuk mendapatkan bagian dari sumber daya. Xie Wuyue pasti tidak ingin itu terjadi. Penatua Yuan panik. Steward Zuo, kamu tidak bisa menyebut nama pemimpin sekte seperti itu. Anda harus memanggilnya dengan gelarnya. Kenapa? Kita semua berteman di sini. Selain itu, Xie Wuyue membutuhkan saya terlalu banyak untuk membuang semuanya hanya karena beberapa teknis. Zuo Fan menolaknya. Penatua Yuan mengerti bahwa anak ini tajam dan tinggi melebihi usianya. Dia tahu kapan harus rendah hati, kapan harus mundur, dan kapan harus menuntut tanpa hukuman. Penatua Yuan menggosok janggutnya. Apakah ini alasan Anda datang ke kantor tenaga kerja? Saya kira demikian. Xie Wuyue telah menempatkan saya di luar permainan politik sekte sehingga saya tidak terserap ke dalam konflik dan dapat memutuskan rantai keserakahan yang tak ada habisnya. Kantor tenaga kerja adalah bagian bawah rantai makanan yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang tua itu. Sambil berpikir, anak nakal itu akan mudah dikendalikan di sini dan sulit untuk dipusingkan denganku. Zuo Fan berbisik. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Wuyue dikenal karena temperamennya yang pendek, tetapi anak yang tak kenal takut ini sama sekali tidak menghormatinya. Aku yakin dia akan sangat marah, dia akan menginjak-injak sekte itu. Tapi seperti yang dikatakan Zuo Fan, itu salahmu karena membutuhkannya. Penatua Yuan tertawa di dalam. Dengan kata-katamu, apakah itu berarti kamu akan mengajar lebih banyak orang? Tapi siapa yang akan datang selain Nona itu? Nona itu dipaksakan oleh keadaan, dengan meridiannya yang rusak, untuk mendapatkan pil pencapaian surga darimu. Siapa yang akan mengambil risiko kematian untuk mengacaukan murid-murid dalam rata-rata itu? Setidaknya akan ada satu murid lagi setelah hari ini. Zuo Fan menyeringai. Mereka tidak pernah bisa membayangkannya lebih awal karena ketidakpastian dan keraguan dalam keterampilan saya. Tapi Yuer bertindak sebagai bukti, setidaknya anakku hilang pasti akan datang mengetuk. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Siapa yang tidak suka jalan pintas ke sekte dalam atau menjadi elit? Dan saat Kuigang menang, maka lebih banyak lagi akan datang dan segera, para elit tidak akan datang dari sekte dalam, tetapi dari ajaran langsung Steward Zuo. Penatua Yuan selesai, matanya semakin berkilau pada Zuo Fan yang tak terlukiskan. Itu sama dengan memecat sekte dalam. Tapi pemeliharaan sumber daya akan sangat besar. Bang! Zuo Fan memotongnya dengan menamparkan dadanya dengan seringai sombong. Tidak masalah, aku bisa menutupi semuanya. Terengah-engah, Penatua Yuan terkesima oleh betapa yakinnya Zuo Fan. Dari mana tas uang ini berasal? Dia memilikinya sebanyak yang diperoleh sekte perencana iblis selama lebih dari 1000 tahun. Penatua Yuan merenung, apa gunanya trik kecil ketika Anda memiliki begitu banyak adonan? Elder Yuan mengerutkan kening. Steward Zuo, rencananya solid tetapi apakah Anda pernah mempertimbangkan hasil dari tantangan ini? Apa lagi yang bisa terjadi? Mereka menang, mereka mendapatkan ketenaran, menjadi murid dalam dan segera menjadi elit, membuat iri semua orang. Zuo Fan mengangkat alis. Penatua Yuan menahan pandangannya. Kamu benar-benar berpikir begitu? Zuo Fan mengerutkan kening lalu menggelengkan kepalanya. Mereka mengatakan orang tua itu bijaksana karena suatu alasan. Ya, dimulai dengan Yuer. Tak satu pun dari mereka akan memiliki waktu yang mudah di sekte dalam. Mereka akan dikucilkan karena fakta bahwa mereka mengalahkan murid dalam sebagai murid luar. Berikutnya adalah pengawasan, dengan setiap orang tua serakah akan pernak-pernik pada mereka, tidak peduli siapa yang mereka pilih. Bahkan dengan Yang Mulia Bai memiliki saudara perempuan Yuer, dia akan menggunakan alasan ini untuk mendapatkan mereka. Jika dia memilih Oldie lain, dia akan lebih buruk. Yang Mulia Bai tidak akan membantunya dan tetua kedua akan membenci keberaniannya, sementara yang lain dipandang dengan keserakahan. Saya sangat khawatir tentang masa depannya. Zuo Fan menghela nafas. Penatua Yuan mengangguk. Hati pramugari Zuo seperti cermin, menembus setiap selubung. Itu berarti semua anak ini akan menderita di tanganmu. Ini adalah kejahatan yang lebih kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Zuo Fan mengangkat bahu. Pengorbanan kecil memberimu imbalan yang lebih besar. Tentara ada untuk digunakan dan dibuang. Kali ini saya menggunakan satu untuk menguji air mengetahui itu tidak akan pernah kembali. Lagi pula, tidak ada pion yang bisa bergerak mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju dan maju. Begitu mereka berada di kamp musuh, di sekte dalam, nasib mereka ada di tangan mereka. Saya hanya memberi mereka dorongan yang mereka butuhkan dan terserah pada Xie Wuyue untuk menjaga momentum dan merebut kembali kendali sekte dalam. Alis Penatua Yuan bergetar karena kesedihan. Pion, tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang kau pelihara sendiri. Bahkan menganggapnya sebagai alat untuk dibuang, itu masih merupakan kerugian besar. Steward Zuo, apakah Anda berpikir untuk memanggil mereka kembali? Tidak pernah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya.
Penatua Yuan terkejut. Wah, mereka akan menjadi tangan dan kakimu di sini, di kantor tenaga kerja. Dan ketika Anda menjadi penatua eksekutif, mereka akan membuat faksi Anda, membawa hasil yang lebih baik. Aku tidak membutuhkan mereka. Nada bicara Zuo Fan adalah final. Saya tidak membutuhkan sampah seseorang. Dan aku di sini hanya karena Xie Wuyue memberiku pil kelas 9, sesuai kesepakatan kita. Begitu saya memegang ujung saya dan melakukan apa yang dia inginkan, saya pergi. Dan selain itu, murid mana yang akan membuang masa depan cerah mereka sebagai murid dalam untuk tempat sampah ini? Penatua Yuan, kita semua pria dengan pengalaman, pandangan kita ke cakrawala. Tapi mereka terlalu hijau. Mereka tidak mengerti arti dari berkah terselubung. Mengeksploitasi mereka, lalu mengingat setelah mereka menang hanya akan membuat mereka membenciku sampai ke tulang. Petik 2. Zuo Fan menghela nafas, senyum menghina dunia bodoh di sekitarnya. Penatua Yuan menghela nafas bersamanya. Itulah mengapa Anda tidak peduli dengan sekte dan tidak senang membuatnya berkembang seperti Wu Yue. Hahaha, itu hanya fase untukmu. Penatua Yuan frustrasi. Bakat seperti itu namun tidak peduli dengan sekte adalah kerugian sekte. Steward Zuo, apakah kamu di sini? Sebuah teriakan datang. Zuo Fan menyeringai. Lihat, Kuilang sudah ada di sini. Kemenangan Yuer adalah iklan gratis. Aku yakin dia bahkan membawa anaknya. Ya, hahaha. Mata Penatua Yuan berkedip. Keduanya berjalan keluar untuk bertemu 4 orang di luar, saudara perempuan dan ayah dan anak. Tapi Zuo Fan belum menunjukkan senyum sombongnya saat Yuer dan Kui Gang berlutut dan bersujud 3 kali. Tolong bawa kami masuk, Tuan. Zuo Fan terkejut. 560. Apa yang terjadi? Zuo Fan bingung. Mata kedua anak muda itu mengeras dan mereka menangkupkan tangan mereka. Tolong Tuan, bawa kami masuk. Hahaha, selamat, pramugari Zuo. Anda memiliki murid baru. Penatua Yuan tertawa. Kuilang dan Yueling bergabung dengannya tanpa rasa malu. Seperti dia hanya harus setuju tidak peduli apa. Wajahnya berkedut, pikiran Zuo Fan berlari 1 mil per menit dan dia membentak. Selamat kakiku, saya sendiri masih hanya seorang murid. Jika Anda menginginkan seorang master, pergilah ke orang-orang tua itu. Terutama kamu. Zuo Fan menunjuk Yuer. Jangan berani-berani memberitahuku bahwa kamu kalah. Anda harus mengganti rubah itu sebagai murid dalam. Untuk apa kamu kembali? Yuer merenung, lalu menatap matanya. Bawa aku masuk. Bawa kakiku. Semua penghitung waktu lama itu menunggu haluan Anda untuk memberi Anda masa depan yang cerah. Apa yang kau lakukan di tempat sampah ini, untukku? Saya seorang murid, sialan. Zuo Fan menghela nafas. Yuer keras kepala. Berada di bawah perawatanmu akan membuatku lebih kuat dari mereka. Kuat pantatku. Aku hanya seorang buruh yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Zuo Fan melebarkan hidungnya. Yueling dan Kuilang menimpali. Steward Zuo, bukan tempat yang terkenal tapi yang tinggal di dalamnya. Saya belum pernah melihat orang membuat murid begitu kuat hanya dalam 3 bulan. Saya percaya Yuer hanya bisa memenuhi potensinya di bawah Anda. Bocahku akan berada dalam perawatanmu juga. Kuharap dia akan segera menyusul kakak perempuannya, hahaha. Kuilang mendorong putranya tanpa malu. Zuo Fan merenung, lalu mengangkat bahu. Sebaiknya kamu tidak mengeluh tentang itu nanti. Tidak ada apa-apa di kantor tenaga kerja. Saya juga tidak punya sumber daya atau pil untuk diberikan kepada mereka. Menurutmu seberapa jauh mereka akan pergi? Hahaha, dengan Steward Zuo menjadi kantong uang, beberapa murid hampir tidak akan menguras kantongnya. Memberikan anak-anak kepadanya adalah keputusan terbaik. Penatua Yuan menyela. Lihatlah perlengkapan Yuer yang membuat semua tetua dan bangsawan berebut untuknya. Semua itu datang dari Steward Zuo. Mata Kuilang dan Yueling berbinar. Daripada berteman dengan kantong uang, menganggapnya sebagai ayah baptis jauh lebih baik. Dan master juga tidak terlalu jauh. Dengan anak-anak nakal di bawah Zuo Fan, mereka percaya bahkan kantor tenaga kerja tidak dapat menggagalkan kemajuan mereka. Mereka akan melakukan hal yang sama tetapi karena mereka sudah memiliki master, mereka tidak bisa. Kekayaan Zuo Fan memiliki efek seperti itu pada orang-orang. Zuo Fan menatap Penatua Yuan dan menghela nafas. Penatua Yuan, bisakah kamu tidak mengganggu gayaku? Hahaha, tapi aku tidak, hanya membantumu mengatur panggung. Murid-murid Anda akan kembali berlari dan mengangkat Anda. Mengapa membiarkan mereka sia-sia? Adapun menjadi murid, Anda tidak boleh rewel, karena mengajar tidak tergantung pada usia. Penatua Yuan terkekeh. Yueling dan Kuilang menggelengkan kepala. Wajah Zuo Fan keras. Saya tidak pernah bisa menerima murid, tidak sekarang, tidak pernah. Dan Kui Gang, jika kamu ingin menjadi seperti Yuer, aku bisa mengajarimu selama 3 bulan, tapi hanya itu. Ambil atau tinggalkan. Zuo Fan memasuki rumah. Yueling dan Kuilang membeku. Ada apa dengan pramugari Zuo? Bukankah itu hanya beberapa murid?
Steward Zuo, Yuer menolak menjadi murid dalam dan dengan rela kembali ke sisimu. Anda akan mengutuknya dengan menolak. Yueling memohon. Tapi yang terdengar hanyalah suara dingin. Itu pilihannya, tidak ada hubungannya denganku. Yueling melihat sisanya menggelengkan kepala dan semua orang menaruh harapan terakhir mereka pada Elder Yuan. Pria tua itu merenung sebelum berubah serius. Tunggu di sini, aku akan menyelesaikan ini. Ini tentang kehormatan Anda dan desain sekte. Mereka bingung saat melihat ke pintu Zuo Fan. Bukankah ini hanya tentang kita? Penatua Yuan memasuki rumah. Di sini mereka bisa berbicara dengan santai. Melihat tatapan muram Zuo Fan, Penatua Yuan tersenyum. Steward Zuo, apakah kamu sensitif? Seolah-olah. Lalu tempat yang sakit, bahkan kurang. Zuo Fan membantah. Penatua Yuan tersenyum. Oh ya, tempat yang sakit. Aku bilang aku tidak punya tempat yang sakit. Zuo Fan kesal. Mengapa kamu tidak mengambilnya, namun menunjukkan ketidaksukaan dan rasa jijik seperti itu? Saya seorang maverick. Zuo Fan memotongnya. Penatua Yuan tersenyum. Hahaha, saya sudah hidup begitu lama dan melihat begitu banyak hal, jadi Anda tidak bisa membodohi saya. Anda akan acuh tak acuh atau mengabaikan mereka jika itu hanya menjadi maverick, tidak menunjukkan kebencian yang kuat untuk itu. Sesuatu harus menggerogoti Anda. Bicaralah padaku, mungkin aku bisa membantu. Zuo Fan melirik sesepuh pendek dan menghela nafas. Penatua Yuan, apakah seorang murid pernah mengkhianatimu? Hehehe, pramugari Zuo, kamu benar-benar kekanak-kanakan. Lihat aku hanyalah seorang buruh tua yang lemah. Siapa yang menginginkan saya sebagai tuan mereka? Mengapa? Apakah seorang murid mengkhianatimu? Penatua Yuan menyelidiki. Mengangguk, Zuo Fan menghela nafas. Dia benar-benar melampaui tuannya. Saat itu, kami dekat sebagai kerabat, namun untuk mencuri dari saya dia berkolusi dengan orang lain dan melukai saya secara mendalam. Aku bersumpah untuk tidak pernah memiliki murid. Mata Zuo Fan dipenuhi dengan ketakutan dan haus darah. Oh, apakah kamu membunuhnya? Mendapat balas dendam, kata Penatua Yuan. Masalahnya akan lebih atau kurang diselesaikan jika dia melakukannya. Keheningannya adalah jawaban yang cukup, bahwa hal ini semakin mengganggunya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan kebencian. Dia terlalu jauh. Tapi suatu hari, aku akan menemukannya dan menghancurkannya karena pengkhianatannya. Penatua Yuan mengangguk, kemudian berkata, semakin banyak alasan bagimu untuk menerima anak-anak. Zuo Fan balas menatap. Penatua Yuan, apakah kamu menuangkan garam ke lukaku? Anda tahu rasa sakit saya dan masih bersikeras. Petik 2. Tidak, aku hanya memiliki yang terbaik di hatimu ketika aku mengatakan ini. Penatua Yuan melanjutkan, karena muridmu membuatmu kesakitan, itu hanya akan berakhir dengan murid. Jika Anda menghindar, Anda tidak akan pernah bisa mengatasi rasa sakit, sambil menyimpannya dalam botol dan suatu hari itu akan menjadi trauma. Itu hanya akan merugikan Anda saja. Dengan mengajar murid-murid yang terhormat, itu bisa menenangkan kesedihanmu. Sebagai kultivator iblis, kita melawan tatanan dunia, menantang segala bahaya dan rintangan. Ini adalah salah satunya. Bertahanlah untuk menikmati buahnya. Mengabaikannya dan menghindari masalah akan menghambat Anda mencapai yang terbaik yang Anda bisa, tidak peduli seberapa tinggi Anda pergi. Karena hatimu tidak lengkap. Penatua Yuan menunjuk ke dadanya. Zuo Fan merasa hatinya menjadi lebih luas dan membebaskan Yuan Qi-nya untuk mengalir lebih cepat. Dia telah tumbuh sekali lagi di hati dan pikirannya. Penatua Yuan, aku akan menganggapmu sebagai tuanku jika bukan karena kultivasimu yang rendah. Zuo Fan menyeringai. Penatua Yuan memberikan anggukan hangat. Dengan Anda sebagai murid saya, hidup saya telah menemukan makna. Mereka berdua tertawa. Menemukan teman dekat seperti itu, mereka berdua menikmati pengalaman itu. Zuo Fan dan Penatua Yuan berjalan keluar dan melihat keduanya masih berlutut. Dia setuju dan Kuilang dan Yueling sangat gembira. Masa depan anak-anak akan lebih cerah dari sebelumnya. Seperti, di mana para ahli hanya untuk menemukan bahwa mereka sudah mengalahkan mereka semua.